Dora, kami membutuhkan buket bunga ini. Besok kami gantikan buketnya ya. Terima kasih. Itu kan untuk hiasan. Dasar pemain football. Bagaimana? Menurutmu kelinci akan terkejut karena kita berteman dengan pebasket? Ya, mereka akan baik pada kita begitu mendengar berita ini. Ayo. Ayo. Hei, kenapa kalian masuk? Kami sedang ganti pakaian. Kenapa kalian masuk tanpa mengetuk dulu? Bagaimana kalau kami cuma pakai pakaian dalam? Teman-teman, kok kalian cukup berani ya untuk masuk ke ruang ganti pemandu sorak? Kami punya berita besar. Kami ingin kalian mendengarnya. Sekarang kami berteman dengan pebasket. Dan sapu ini, buket ini untuk kalian. Dengar ya, kami sama sekali tidak peduli kalian berteman dengan siapapun. Enggak, kalian berbohong. Bawa keluar sapu itu. Pintu keluarnya ada di sebelah sana. Maaf, tapi kami tidak bisa merasakan kebahagiaan kalian. Masalah kami sudah banyak. Kalian gak merasa senang untuk kami? Kelinci macam apa kalian? Kalian menyebalkan. Nggak ada yang bisa dipercaya dari mereka, menyebalkan. Bagi kami, kalian hanyalah orang-orang tidak berperasaan. Dan paling menakutkan di sekolah ini. Mereka ketakutan. Memangnya siapa yang paling menakutkan? Ya, menurut mereka itu ya kalian. Maskot. Mungkin mereka ingin kita bilang, oh sekarang kalian berteman dengan pebasket ya. Sekarang kalian keren sekali. Mac, harga diri kita baru saja diinjak-injak. Dasar kelinci tidak berperasaan. Sudah kukatakan kalau kelinci hanyalah topeng mereka. Mereka itu hanya perundung dan kurang ajar. Bukankah seharusnya mereka senang? Kalian cantik, sapu ini untuk kalian. Maksudnya buket bunga. Terimalah pujian sederhana ini dari kami. Harusnya kalian beri kami sapu. Buket bunga ini dari meja resepsionis. Mungkin kalian diminta untuk membuangnya, tapi nggak kalian lakukan karena terlalu malam. Aku nggak terima buket bunga dari pria lain karena nanti pacarku bisa cemburu. Pacar? Iya, pacarku Tim. Kita harus bagaimana? Alex, kita kembalikan sapu ini pada Dora. Mereka sudah merusak suasana. Ayo. Kami memanggil Patricia sang penyihir. Kami memanggil Patricia sang penyihir. Kami memanggil Patricia sang penyihir. Kita sudah memanggilnya sebanyak 20 kali dan dia masih belum datang juga. Kamu pikir akan menyenangkan kalau dia datang ke sini? Patricia nggak akan datang jika kalian mengganggu prosesi ini. Ayo kita ulangi lagi. Ayo. Kami memanggil Patricia sang penyihir. Kami memanggil Patricia sang penyihir. Kalian sedang apa di sini? Kenapa melakukan ritual di dalam toilet? Oh ya ampun. Anet, kamu datang di saat yang gak tepat. Oke, kita harus pindah tempat sekarang. Di sini terlalu ramai. Kenapa kalian membentuk lingkaran? Mantra apa itu? Tenang saja pelatih Anet, kami hanya sedang menghafal pelajaran saja. Iya, lebih mudah menghafalnya kalau kami membentuk lingkaran. Kami nggak sedang melakukan ritual atau prosesi yang menyeramkan. Baiklah, tapi kalau kalian ketahuan menjahati orang lain, maka aku akan mengadukan kalian semua. Ayo teman-teman, kita pergi dari sini. Iya, ayo cari tempat lain yang lebih tertutup. Aku janji kalian pasti akan jadi penyihir. Kami sudah gak sabar. Apa rencana mereka? Mereka menghafalkan puisi. Kalian nggak bisa mengelabui Anet, para penyihir kecil. Felix, kamu menyimpan kulit pisang di bawah sepatu ya? Kok kamu sering kepleset sih? Enggak kok. Kalian lihat kan anak-anak baru itu? Iya, lihat. Kita harus menemui mereka, teman-teman. Mereka tampan juga. Para pebasket nggak suka kita di dekat mereka. Aku kecewa pada mereka karena Thomas sudah mengeluarkan aku dari tim basket. Selain itu, karena pria-pria tampan itu, aku dan Ricky dikeluarkan dari tim. Iya, mereka seperti alien dari bulan. Aku nggak peduli. Pokoknya, aku akan mencari waktu yang pas untuk menemui mereka. Aku akan menemuinya sendiri. Iya, semoga beruntung. Kalian lihat cara Anet menatap pada kita? Mencurigakan sekali. Iya, kami lihat. Monica, Ricky, dan Amber datang ke kelas. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan. Masalah terus berdatangan. berdatangan. Alisa masih ingat dengan kita. Kenapa dia melakukan ini? Aku cuma absen 1 hari, kalian malah bertengkar. Kalian ini kenapa sih? Kita ini tim kuat, kita nggak boleh berkelahi.
Apa yang kalian permasalahkan? Ayo katakan sekarang juga. Semuanya baik-baik saja, Thomas. Ya, ini kan memang salah kami, tapi kami sudah berbaikan dan berteman dengan pefutbol. Iya, kami berkelahi, kemudian berpelukan bagaikan sahabat. Sahabat macam apa? Menjadi teman mereka itu rasanya seperti berpetualang. Berpetualang dengan masalah. Thomas, aku sudah coba melerai mereka, tapi nggak bisa. Iya, mereka mengajak kami kurus. Iya, betul. Baiklah, mereka itu bukan teman kita ya. Dan mereka juga nggak bisa disebut sebagai pefutbol. Iya, itu kan hanyalah masalah nama. Tapi mereka mengenakan helm, mereka keren seperti yang ada di film. Iya, seperti yang ada di film. Tim, kamu ini terlalu naif. Kamu akan paham jika belajar lebih tekun di sekolah. Baiklah, sekarang kita ke kantin. Jangan berkelahi lagi ya, dengar itu. Kami mengerti, Thomas. Kalian ini memang harus banyak belajar ternyata. Gagal lagi. Oh, hai teman-teman. Kami bukan teman kalian lagi ya. Jadi begitu. Padahal kemarin kita minum coklat sambil bersenang-senang. Kita tertipu. Persahabatan kita diinjak-injak. Nggak akan kami maafkan. Kami akan membalas kalian semua. Merampas hak liburan hanya untuk sebuah pesta adalah sebuah kekejaman. Iya, rencana kita banyak tapi batal semua. Sebaiknya kita cari jalan keluar saja. Aku nggak mau menggunakan kostum kelinci setiap hari selama liburan. Aku akan kirim pesan pada Diana dan minta dia untuk bicara pada Anet. Diana akan bicara padanya agar liburan kita nggak dibatalkan. Bayangkan, kamu hubungi Diana dan cerita semuanya, lalu dia akan bilang, jangan terlalu sering pesta, nggak ada liburan untuk kalian semua. Enggak, Diana nggak akan berkata seperti itu. Penyelamat kita tuh hanya Diana, jadi kita harus hubungi dia sekarang juga. Percaya padaku, Diana pernah berada di posisi kita dan dia pasti akan mengerti. Oh, hai teman-teman. Hai teman-teman. Ini saat yang tepat ya untuk bermain mata dengan para pria. Kalian harus jaga sikap kalau mau liburan. Ingat itu baik-baik. Tapi mereka tampan sekali, maskot. Andai aku bisa bersama mereka biar Anet jengkel. Pokoknya aku nggak mau dengar alasan apapun. Maskot, kamu nggak bisa memahami kami karena kamu nggak pernah jatuh cinta. Baristanya mana? Kami lapar. Iya, aku memang nggak paham. Gadis kelinci, cepat ke gimnasium sekarang juga. Astaga, dia muncul dari mana? Katakan apa lagi yang kalian lakukan? Itu masalahnya, nggak ada. Kami akan segera kembali, semoga saja. Kalian mau kemana? Sepertinya mereka akan dapat wejangan dari pelatih. Iya. Halo Diana. Halo Diana. Jangan berisik, dia sedang menghubungi Diana. Balet adalah panggilanku. Penari balet itu benar-benar anggun. Mereka berjalan dengan mudah. Suza, kalau penari balet punya keanggunan, kamu punya kepala bergetar. Untuk menjadi penari balet, kamu harus menari balet. Kamu nggak bisa belajar tarian balet sendirian. Kalian nggak percaya pada aku ya? Kalian bukan teman-temanku. Iya, aku hanya mau ke kantin. Aku juga sekarang kita malah nonton tarian balet palsu di sini. Kalian harus masuk kelas sekarang. Jangan terlambat. Akan kami usahakan, Pak Guru Edi. Pak Edi, apakah aku boleh minta saran? Ya, Suza. Menurut Bapak, apa aku bisa menjadi seorang penari balet? Jawab jujur ya, Pak. Katakan saja yang sebenarnya, Pak Edi, meski kenyataannya pahit. Jangan berikan Suza harapan palsu. Apa maksudmu dengan harapan palsu? Jika kalian ingin sesuatu, kalian pasti bisa mendapatkannya. Dan Suza ingin menjadi penari balet. Itu sangat mudah. Menurut Bapak, benarkah seperti itu, Pak? Kenapa enggak? Kamu hanya cukup mendaftar di sekolah balet. Jangan sampai terlambat masuk pelajaran Bapak. Kalian dengar itu? Kalian dengar kan? Iya, Suza, tapi pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba kamu ingin jadi penari balet? Iya, kenapa ingin jadi penari balet? Kamu nggak cerita pada kami? Aku sudah menemukan profilnya Tim. Di sana tertulis sedang mencari penari balet. Oh, itu alasannya. Keinginan ini datang dari mana? Pokoknya Tim sedang mencari seorang penari balet dan akulah si penari balet itu. Baiklah, Suza, semangat ya. Sekolah kelinci membutuhkan seorang penari balet. Jangan bilang mereka akan membuka klub balet untukmu ya. Itu pasti, benar kan? Ikuti saja dia. Omong-omong, besok kalian harus membayar buket bunga yang baru. Kami nggak punya uang. Hai Dora, bagaimana kabarmu? Kabarku selalu baik di sekolah kelinci ini. Itu bagus sekali. Tapi mungkin sekarang akan buruk. Teman-teman, kalian membawa kabar buruk apa? Enggak, kami membawa tawaran bagus. Katakan saja, Suza. Kita harus membuka klub balet di sekolah ini. Bagaimana menurutmu? Balet? Anak-anak, Bapak sudah katakan jangan terlambat masuk kelas. Sepertinya kalian harus masuk kelas sekarang, teman-teman. Kami akan segera masuk ke kelas, Pak Edi. Dora, pertimbangkan itu. Klub balet pasti keren. Klub
Klub balet memang sangat keren, tapi sudah ada banyak klub olahraga di sekolah ini, dan aku nggak yakin Diana akan setuju. Kalian sedang berada di ujung tanduk sekarang. Kami sudah menyadari itu, pelatih Anet. Kami dilarang berlibur, dilarang berpacaran, dilarang berpesta juga. Iya, hidup memang seperti dongeng. Kalian memang sangat bodoh. Ayo duduklah sekarang. Kalian bisa pingsan setelah mendengar hal yang aku mau bicarakan ini. Jadi begini, dengarkan aku baik-baik. Sekarang kalian berada dalam bahaya. Bahaya apa? Kan ada petugas keamanan di sekolah, nggak akan ada yang diculik. Tenang saja, pelatih Anet. Kenapa kamu panik sekali? Jadi aku tahu ada murid-murid jahat di sekolah ini. Dan aku mau kalian nggak menganggap remeh hal ini. Kamu nggak perlu memberitahu kami sudah tahu sendiri. Kami nggak bicara dengan anak-anak jahat. Kami nggak peduli pada mereka, seperti yang kamu ajarkan pada kami. Kalian nggak mengerti juga ya, ada kejahatan yang nggak bisa dihindari. Para penyihir ada di sekolah ini. Pelatih Anet, kamu nonton film horor sebelum tidur ya? Penyihir macam apa yang masih ada di abad 21? Semua penyihir sudah dibakar ribuan tahun lalu. Kakekku yang menceritakannya. Mereka itu sudah kembali, Amber, Ricky, dan Monica. Aku memergoki mereka di toilet sedang melakukan semacam ritual. Pelatih Anet, aku tahu ritual macam apa yang sedang mereka lakukan di toilet. Bisakah langsung saja ke intinya? Mereka penyihir karena mereka menakutkan, bukan karena mereka bahaya, iya kan? Aku setuju dengan Sakura. Pelatih Anet, kami nggak takut pada Amber, Ricky, dan Monica. Kami nggak takut. Tapi kalau gigi kalian tanggal karena sihir ketiga gadis itu, kalian jangan menangis ya. Aku nggak mau dengar. Aduh, gigi aku sakit sekali. Kamu sakit gigi, Sakura? Enggak, aku nggak sakit gigi. Ini cuma pura-pura sakit gigi. Terserah kalian mau percaya padaku atau enggak. Tapi sekarang untuk keamanan kalian, kalian harus memakai peniti. Oke, pelatih Anet, jangan samakan kami denganmu yang percaya para penyihir. Berhentilah memperlakukan kami seperti anak kecil. Tolong biarkan kami bebas. Ayo teman-teman, hari ini nggak ada jadwal latihan kan? Ayo kita pergi. Kalian pergi saja, tapi hati-hati. Kalian akan menyesal karena nggak mendengarkan aku. Kami selalu mendengarkanmu, pelatih Anet. Aduh, semalam aku nggak bisa tidur. Itu adalah gangguan syaraf. Bu Alisa, jangan panik ya. Khususnya pada kami baik-baik saja. Bukan itu masalahnya, justru ibu mencemaskan kalian. Kayaknya ibu bohong ya. Kami tahu secemas apa ibu. Iya, Bu Elis meninggalkan kita di saat-saat terburuk. Itu alasannya kalian putuskan jadi penyihir. Hidup kalian bisa hancur. Jangan buat kesalahan. Oh, memangnya kamu siapa? Ibu yang menasihati kami. Bu Elis hanya takut kita memberikan kutukan kutil di hidungnya. Tenang saja Bu Elis, kami nggak akan melakukannya. Jika sikapmu baik pada kami semua, pikiran kalian nggak mau diubah. Kami nggak mau berubah pikiran. Anak-anak, kita akan mulai ujian, jadi duduklah. Pelajaran akan segera dimulai. Permisi, Alice. Silahkan. Pembicaraan kita belum selesai ya? Pembicaraan sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suza, operkan kertasnya. Ke siapa? Si anak baru. Dia tampan sekali, Suza. Ah, ya. Hai, Tim. Namaku adalah Amber. Aku gadis yang mengenakan topi baret hitam. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita bertemu di kantin setelah jam pelajaran? Mereka punya coklat panas yang sangat lezat. Kamu nggak boleh memiliki Tim. Kamu bukan penari balet yang dicarinya. Anak-anak, jika kalian menyimak penjelasan Bapak kemarin, kalian pasti bisa mengerjakan ujian hari ini. Waktu dimulai, jadi kalian punya waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Teman-teman, pelatih kita sudah kehilangan akal. Iya, dia menakuti kita dengan penyihir. Apa maksudnya kalau bukan untuk mengekang kita? Aku nggak tahu kalau menjadi pemandu sorak seberat ini. Banyak sekali larangannya. Kalian ini punya maskot terhebat dan coba tebak aku melakukan apa? Bisakah kita nggak bermain teka-teki? Bilang aja apa yang kamu lakukan. Setelah mendengar omongan Anet, kami jadi nggak bersemangat menjawab teka-tekimu. Aku sudah menghubungi Diana dan dia akan bicara pada Anet. Aku yakin dia akan membujuk Anet agar kita bisa liburan.
Berikan aku pujian, aku hebat kan? Setelah pelatih kita melihat penyihir, aku nggak yakin kalau Diana bisa membujuknya. Aku yakin dia nggak akan melepaskan kita semudah itu. Enggak, aku yakin kalau Diana akan membuat keajaiban untuk kita. Aku yakin. Teman-teman, akhir pekan ini kami mau ke bioskop. Mau ikut nggak? Kami belikan tiket untuk kalian. Tentu saja kami mau, Thomas. Tapi kita harus bilang apa pada pelatih? Akhir pekan tetaplah akhir pekan dan kita boleh pergi ke bioskop. Bagus, kalau begitu kami akan jemput kalian hari Sabtu. Dan tim yang akan bawa mobilnya. Wah, keren! Aku bagaimana? Aku boleh ikut gak? Kalau mobilnya masih muat, ayo, kamu boleh kok ikut. Mobilnya masih muat untuk maskot. Tim kan punya mobil Jeep besar. Dora, aku lihat ada yang berkelahi di toilet. Suza menjambak rambutnya Amber. Oh, astaga, aku sudah katakan jangan berkelahi. Ayo cepat. Sudah, hentikan Suza. Bisa kena masalah. Jangan mendekati tim. Topi beret hitam, kamu mengerti itu? Itu mereka. Lepaskan aku, dasar orang gila. Si cebol ini menyerang teman kami duluan. Keluarkan dia dari sekolah, Dora. Keluarkan dia cepat. Sudah, hentikan. Kami sudah selesai sekarang. Mereka sedang memperebutkan pria. Suza, kamu nggak cocok jadi penari balet, tapi petinju. Suza, kamu korban pertama kami. Lihat saja, alismu akan hilang. Habisi dia. Kamu harus tenang, Amber. Kamu bisa bongkar rahasia kita. Kalian berdua segera ke kantor kepala sekolah. Selesaikan masalah pria yang kalian perebutkan. Kacau sekali.